Bang Aris itu Bang, kata dia yang dari arah sananya dianya kayak gitu kan. Saya juga sebenarnya pengen survei itu ke tempat pertaniannya gitu kan ya. Karena kebetulan saya juga dari Sumatera Pak, dari Bengkulu gitu, cuman pengen tahu juga tentang kopi-kopi yang ada di Kerawang ini ya. Gitu kan. Nah terus saya konfirmasi sama Bang Aris, kata Bang Aris Kerawang juga punya loh kopi unggulannya tuh kopi Sangga Buana kata dia gitu ya. Nah cuma saya belum punya akses buat ke petaninya gitu, pengen tahu kayak gitu kan. Kayaknya ketika ketemu Bapak ini lumayan juga biar saya tahu juga tentang kopi ini gitu. Memang sekarang ini banyak sih kemarin kegiatan-kegiatan harusnya udah dijalankan sesuai jadwal, kan karena pandemi ini juga ya PPKM ya susah bergerak dari PRI sendiri pun CSR mereka membantu kita. Tapi kalau untuk masalah tanahnya di sini masih milik perhutani atau udah milik masyarakat sendiri Pak? Enggak, itu hanya garapan. Oh berarti masyarakat boleh menggarap kayak gitu. Gitu. Nggak boleh di hak milik gitu ya. Nah saya dulu pernah melakukan perjalanan di Curug Lalai sama Curug Pengantin Pak. Nah waktu saya jalan di sana juga banyak juga kebun kopi di sana gitu kan. Cuman kalau saya lihat dari segi pemeliharaannya masih sedikit kurang kayak gitu kan. Masih kurang benar ya? Masih kurang. Itu kira-kira karena memang peminat jadi petani itu kurang apa kayak gimana kira-kira Pak? Pertama kali kena kontur awal. Oke, aksesnya. Terus pengetahuan petani sendiri. Awal-awalnya kan mereka gini, kalau udah buah yang penting panen. Oh iya bisa itu juga kan. Karena memang dari segi kontur untuk mendatangi lokasi itu kan kesusahan. Makanya sekarang banyak akses yang udah agak bisa dilewati motor. Itu udah agak mendingan. Dan sekarang juga banyak dari koptan dari dinas pertanian juga untuk membimbing lah. Misalnya kopi yang seharusnya yang tahu ya kopi ya. Saya udah pernah ke daerah Pagar Alam. Pagar Alam Pak ya. Ya benar. Kan, terus ke Lampung. Jadi mereka saya lihat di pinggir jalan kopinya kayak teh segini. Wah enak panennya. Benar. Nah, karena dirawat, di pruning misalnya, dipangkas. Iya benar. Kita kan enggak, tanya lain. Waduh, kopinya gini sampai tinggi terus juga cabangnya juga terlalu banyak. Gitu. Sementara dengan cabang yang banyak kalau kopi buahnya jadi sedikit. Kurang. Dan terus saya juga lihat Pak, kalau di sini pohon naungannya juga masih terlalu banyak. Apa memang harus ditanamin dengan pohon naungan itu agar juga mencegah tanahnya biar tidak longsor apa gimana? Ya, sebenarnya kalau naungan itu tidak terlalu tidak terlalu berpengaruh. Yang penting perawatan dari segi gulma. Dan jarak tanam. Nah, sebenarnya kan enggak. Yang penting tanam aja gitu. Jarak setengah meter. Gitu. Jarak tanamnya kan ada dari segi. Makanya kemarin banyak pelatihan dari dinas pertanian masalah kopi lah. Nah, untuk tahun ini agak lumayan. Karena cabang-cabang yang tadinya dibuang kan dia akhirnya dia membutuhkan cabang yang baru tunas baru yang bagus. Gitu. Tapi berarti di sini belum kenal dengan namanya sambung pucuk ya Pak? Udah juga ya, udah mulai ramai juga. Sebagian lah. Udah sebagian. Bagi namanya konsentrasinya ke kopi. Nah, mereka sudah mulai. Benar. Tapi memang sebenarnya kalau dilihat dari prospeknya kopi juga bagus banget gitu Pak, bagus banget gitu. Iya. Cuma kan kendala di kita pertama kali varietas. Varietas kita ini kan belum ada sejarahnya. Jadi pihak kemarin itu pihak Peruli sendiri masih menggali sih sejarahnya awal masuk ke Karangkopi ada kopi dari mana silsilahnya gitu, filosofinya gitu ya benar. Itu penting. Benar. Penting karena kan kita misalnya mau menjual tentu kan nanya ini kayak model kopi gayo ya. Nah iya. Itu kan udah ada filosofinya semua dari mana asalnya cuma ketahuan kayak gitu. Untuk membuka wisata tentang misalnya tentang kopi kan enak. Iya benar. Kita memang ada rencana kedepannya karena kan daerah wisata. Benar. Kedepannya itu memang akan ada istilahnya semacam edukasi kopi misalnya dari sekolah mana, dari mulai di lahan kopinya, terus penjemurannya segala macam sampai ke tingkat produksi sachet. Memang sebenarnya itu bagus tuh Pak, sebenarnya itu bagus. Udah kita, tapi memang terkendala oleh situasi ini lah gimana gitu ya. Rencana itu sudah rencanakan oleh kepala desa. Berarti varietas unggulannya masih robusta juga di sini Pak ya. Robusta. Kalau arabica udah pernah nanam belum Pak kira-kira?
nggak maksimal. Oh nggak kurang karena juga. ketinggian. Oh oke oke. Jadi kan Arabica ini cocoknya memang di berapa ya? Di atas 1000. Ya, gitu. Jadi kurang bagus kita. Jadi yang lain yang bagus banget. Ada yang nanam, ada nggak maksimal, semuanya nggak maksimal. Ada. Kalau untuk musimnya di sini ngaruh nggak Pak ke makanya musim kemarau, musim hujannya gitu. Jadi tahun ini kopi nggak jadi nih karena memang kendala di musim lah gitu. Ngaruh. Ngaruh juga di sini. Ngaruh juga. juga. Iya, ini sih ke produksi aja sih dia, misalnya yang dapatnya bisa katanya cuma 34-nya atau tinggal 70%, itu aja. Seperti itu. Dan karena kendala kontur, kendala ekses dulunya petani kita nggak mempedulikan itu mau petik merah yang matang atau nggak, dia campur. Jadinya prosesnya cuma sekali petik aja Iya, selesai sekali. gitu Iya, Pak ya. karena kan Benar. sebenarnya gini, kita jalan kaki aja udah capek. Benar. Apalagi harus bolak-balik dengan proses yang lama gitu. Terus dengan kondisi pohon yang Tinggi kayunya juga. tinggi, nggak bisa minimi ya. Benar-benar ya. Tuh, karena tapi penataan kedepannya saya rasa nanti udah bisa. Bisa gitu Pak. Dengan ekses yang bagus, terus memang pohonnya sendiri itu memang bisa dijangkau Ya, bisa dirawat dengan bagus kayak itu gitu kan. mungkin bisa nih. Karena prospek kedepannya itulah kopi ini luar biasa lah. Ya, rata-rata saya tanya ke kawan-kawan yang di Kerawang, rata-rata mereka kaget. Wah, ada ya kopi di Kerawang. Ya kan saya juga nyari di internet lah itu ya. Untuk masalah kutipan kopi Sanggabuana juga masih sedikit banget gitu, masih sedikit banget. Makanya saya nyari akses gimana cara sih saya bisa bertemu dengan petaninya, kan juga pengen ngobrol-ngobrol tentang perawatannya gimana di sini, terus proses pemetikannya, penjemurannya sama diproduksi kayak gimana, itu masih terlalu minim banget gitu kan. Makanya ketika ketemu sama Bang ini kemarin di kopi di kampus 99, dia buka cerita gitu. Jadi di sini khusus saya jualnya kopi Sanggabuana Bang. Oh kopi Sanggabuana di sini di mana Pak kopi Sanggabuana itu ditanamnya gitu? Ada katanya di bantaran daerah sini ya, Logi juga ada katanya. Memang dia tujuannya pengen ngangkat kopi Sanggabuana ini biar terkenal juga gitu kan. Tapi kalau seandainya dihargai dengan 18.000 sampai 20.000 itu udah hampir sama loh Pak. Daerah Sumatera juga dengan harga segitu. Daerah Sumatera. Tapi kalau misalnya ada memang dia sudah kopinya itu disortir, itu bisa naik lagi kan? Iya, dengan harga itu benar. Tapi memang mungkin tadi Bapak juga benar nih. Kalau ada filosofinya nih dari sampai pemetikan sampai proses itu, makanya harganya bisa juga kayak gitu. Itulah yang kita masih rancang kedepannya mau kayak apa. Dan nanti kan misalnya wisata kopi ini kan melibatkan homestay. Iya. Kalau kisaran di sini kira-kira ada berapa hektar Pak dari seluruh petani sini? 5 lahan yang ditanamin kopi. Hektarnya ada nggak sekitar 500 lah. Tapi mungkin yang produktif hanya sekitar 300 sampai 200 gitu ya. Semuanya. Sampai ke 15 hari ya? Enggak. Kita iya sampai 15 hari. Untuk lalai. Kalau kisaran kali 500-800. Tapi untuk masalah panen masih setahun sekali. Kalau saya tuh Pak di daerah Sumatera, jadi dia sekarang udah nggak setahun sekali Pak. Jadi dia ada 2 kali panen. Jadi prosesnya, jadi tadi saya bilang kalau di daerah Sumatera itu udah mengembangkan stek pucuk. Jadinya kopi yang udah gede dipotong gitu kan, jadi disambung dengan tunas yang baru. Nah tunas yang baru ini tadi bisa menghasilkan dalam setahun 2 kali panen. Jadinya prosesnya itu biasanya panen di bulan 6 ya, bulan 6 nanti di bulan 11-nya udah panen lagi. Jadinya dia proses buahnya itu saling bersalingan gitu, nggak semuanya langsung banyak tuh enggak. Jadi prosesnya di bulan 6 ada panen, tadi di bulan 11-nya lagi dia panen lagi kayak gitu. Jadinya bisa mengakalin dalam setahun bisa panen 2 kali kayak gitu ya. Tapi ada juga strategi dia pemupukan. Nah kalau di daerah sana ada sebagian Pak, karena kebanyakan kan mungkin seperti sama hampir di sini ya, kendalanya di modal kayak gitu kan. Jadi kalau seandainya dia mengeluarkan modal lagi untuk pupuk mungkin agak berat. Nah mungkin tapi perawatan yang paling utama di sana adalah tentang rumput dengan tunas gitu ya. Jadinya yang pertama adalah tunasnya dulu Pak.
Kalau tunas itu kan benar-benar ngambil sari makannya dari pohonnya itu. Iya. Jadi kalau terlalu banyak tunas, buahnya juga kurang. Ya. Nah, untuk yang keduanya baru rumput yang ada di bawahnya gitu. Makanya di sana rata-rata kalau tadi Bapak bilang kopinya segini-segini. Nah, itu Iya. prosesnya kalau sudah disambung pucuk dia nggak akan tinggi ya, Pak. Jadinya ada kayak payung yang bentuk kayak payung Ya, kayak gitu kan. seperti gitu ya. Ya, ada yang bentuk kayak kipas kayak gitu kan. Jadinya dia udah nggak pakai tinggi-tinggi lagi enggak kayak gitu. Jadi dia metiknya dengan enak aja kayak gitu prosesnya. Itu rata-rata kalau di daerah Sumatera udah banyak kan kayak gitu, Pak. Gitu. Ini mungkin ke depan Masih proses. masih proses. Mengedukasi petani kan karena kan gini ya, orang kan cenderung kalau edukasi kita ngasih tahu pembelajaran, orang kan tentunya mau lihat hasil ya. Nah, benar Pak, iya. Tapi kan kalau kita cerita belum ada yang dilihat dia, benar. nah ini kan agak susah ya. Kan kayak ngayal gitu ya, ya udah Betul. kayak kan ngayal kayak Betul. gitu. Pak. Jadi kecuali misalnya kita udah pernah studi banding daerah yang ini, ya jadi mindset mereka langsung berubah. Tapi mau mindset mereka yang tadinya dengan hasil yang masih jadi Awang-awang ya. Memang sebenarnya kita harus ngasih contoh dulu sih Pak, kita ngasih contoh dulu. Tapi sekarang begitu mereka sudah tahu bahwa itu dipangkas bukan Tunas yang baru tunas gitu. yang baru, terus yang hasilnya agak banyak dari tahun yang lalu, nah, kita udah mulai berpikir. Oh, oke. Nah, malahan yang tadinya karena gini, prinsip orang kan kita nanam suatu kayak tanaman yang menghasilkan produksi. Ini nanam pohon yang diambilkan buahnya. Iya, benar. Buat apa nanam pohon banyak kalau tidak menghasilkan buah kan? Nah, iya benar sih ya. Nah, kalau usaha mereka kan udah tanam itu. Pohon yang banyak. Iya, padahal nggak apa-apa pohonnya jarang-jarang, tapi yang buah dia